Untuk masalah keuangan memang adalah hal yang sangat sensitif dan memang harus pertanggungjawabannya kepada masyarakat pekerja dan juga pertanggungjawabannya kepada yang di atas, karena kita berusaha untuk menjadi pemimpin yang amanah. Mas Afan, kalau melihat dari organisasi itu sendiri, kita sudah ada pengaturan tentang keuangan itu di dalam ADART. Ada juga ada ya? Di dalam ADART kita itu ada. Ketika di PUK itu dipotong COS, yaitu cek, kalau istilahnya COS itu check of system atau iuran. Ketika kita menjadi anggota SPCAP, harus salah satu syaratnya adalah memberikan iuran. Nah, di dalam iuran ini dari karyawan itu dibagi menjadi 3, menjadi 4 maksudnya. Ini menjadi 3 atau menjadi 4, PUK, DPC. Jadi perangkatnya 3, kemudian sama PUK. PUK juga harus mempunyai dana untuk operasional, melaksanakan kegiatan organisasi yang ada di perusahaan sendiri ya. Nah, itu memang ada persentase di situ. Di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga 50% untuk PUK, yang 50% dibagi oleh dari DPP, DPD dan DPC. Jadi di sini persentasenya 10%, 30% untuk DPC. Nah, ini keuangan ini untuk DPC adalah melaksanakan program-program itu. Program-program tentang bagaimana DPC atau DPD mengembangkan dan menguatkan organisasi. Seperti yang dijelaskan di awal tadi ya, mulai pelatihan, konsolidasi dan juga segala macamnya. Ya, itu secara fundamentalnya seperti itu. Tapi kalau untuk yang di PUK itu 50% dari lebih besar, karena memang PUK itu karena sudah langsung kepada anggota, bersentuhan kepada anggota, jadi operasional itu saya kira tinggi sekali, karena memang untuk masalah perjalanan, penyelesaian masalah, kemudian pengembangan organisasi, ketika melakukan pelatihan, mengundang narasumber atau mendatangkan narasumber ahli dan sebagainya, itu juga semuanya adalah harus mengeluarkan budget. Dan jadi ini yang harus dipahami oleh teman-teman PUK juga dan yang lain, bahwa dana keuangan itu, iuran itu adalah nadi organisasi. Kalau tidak ada dana, kita akan mati suri. Karena apa? Aliran darah ini tidak akan mengalir dengan lancar gitu. Jadi mau ini nggak ada uang, semua ini perlu uang. Nah, makanya itu memang uang itu, kalau tidak ada uang itu memang sulit untuk melakukan program-program di dalam organisasi. Jadi pemahaman tentang masalah iuran itu tetap juga harus dilakukan ke bawah. Makanya ketika ada forum musda semacam ini, itu keuangan akan transparansi. Penyampaian di dalam laporan pertanggungjawaban daerah. Nanti LPJ-nya pengurus itu secara administrasinya, secara kesekretariatannya, dan juga dilaporkan tentang masalah keuangan. Iurannya larinya kemana? Si A, si B, si C, PUK ini akan berarti di situ sudah disebutkan semua. Terus kontribusinya bagaimana? Terus penggunaan pembiayaan ini untuk operasional bagaimana? Nah, itu semuanya disebutkan. Jadi makanya ketika ajang musda, musyawarah daerah, disitulah tempat teman-teman PUK melihat keberhasilan DPD ini ada atau tidak. Kemudian tanggung jawab tentang pengelolaan keuangan, apakah bisa dianggap baik atau tidak, akuntabel atau tidak. Nah, ini bisa dilihat di dalam LPG-nya ketika musda besok. Sehingga ini yang perlu harus dipelajari betul. Tanggung jawabnya PUK atau peserta musda adalah memilih pimpinan-pimpinan yang baik, memilih pimpinan yang amanah.
kemudian pimpinan yang bisa mengembangkan